Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan di pagi hari dan keberkahan di pagi hari. Lebih-lebih bagi kita yang mungkin sudah agak berumur, ya. Mungkin ada halangan-halangan sedikit dari fisik dan lain-lainnya, dan masih kita bisa ke masjid, maka itu satu kenikmatan yang luar biasa. Kesulitan yang terasa, ya. Mungkin keberatan yang terasa, kemudian kita bisa melawannya untuk melakukan ibadah, maka itu akan meningkatkan pahalanya. Sebagaimana kata hikmah mengatakan al-ajru biqadril masyaqqah, bahwasanya pahala itu ya sesuai dengan tingkat masyaqqahnya, sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ketika kita melakukan ibadah dan kesulitannya terasa agak berat, ya, dan kita mampu melawan kesulitan itu, ya, maka pahalanya justru lebih besar. Biasanya ketika iman lemah, ya, maka ada kesulitan sedikit saja menjadi alasan untuk tidak melakukan amal itu, ya, sebagai uzur, ya. Tetapi ketika iman itu kuat, ya, alasan itu semakin tidak ada, ya. Karena dia berusaha untuk melewati kesulitan-kesulitan tersebut, ya. Dan itu dicontohkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ketika bermakmum di belakang Rasulullah, dia jatuh tersungkur. Lalu setelah Nabi selesai sholat bertanya, siapa tadi yang jatuh? Sahabat itu menjawab, saya Rasulullah. Kenapa? Karena saya tidak mampu berdiri karena menahan lapar. Kesulitannya luar biasa, lapar yang sampai tidak mampu dia berdiri. Tapi sahabat tadi masih terus berusaha dan sholat di belakang Rasul. Apa kata Nabi? Kata Nabi, andaikan kau tahu pahala yang kau terima dalam keadaan seperti itu, engkau masih melaksanakan sholat, kira-kira seperti itu, maka engkau pasti ingin lebih lapar lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa kesulitannya itu, ya, akan semakin memperbesar pahala yang dia dapat. Menjadi satu motivasi buat kita, ya. Ketika mendapatkan kesulitan di dalam melaksanakan suatu ibadah, disitulah ada tantangan untuk mendapatkan, ya, karunia Allah yang lebih besar lagi. Jamaah sekalian, pagi hari ini saya akan sedikit bahas mengenai tentang Muharram. Dan kita berada, ya, di tahun baru, dimulai dengan bulan Muharram, 1448 Hijrah, ya. 48, ya, kelewat sudah 47, ya. Ya, kita akan lihat dari segi perspektif Islam, perspektif Jawa, perspektif, ya, Syiah, ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Muharram ini ada sejarah. Kalau dalam Quran, Muharram ini adalah ada 4 Ashhurul Hurum. Di dalam Quran disebutkan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Kemudian ada Arba'atun Hurum, ada 4 yang bulan Muharram, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram sendiri, 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Di dalam Quran memang Muharram ini sebagai bulan yang namanya Muharram, artinya bulan yang dihormati. Artinya di masa itu, Muharram itu bulan kedamaian, tidak boleh ada perang, ya. Tidak boleh ada pertikaian sosial. Kemudian dilarang untuk berlaku zalim terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.
Artinya mengharami bulan yang dihormati. Ya, kalau misalnya ada perang itu harus berhenti ya, gencatan senjata, ceasefire, bulan damai. Tidak boleh ada kerusuhan-kerusuhan itu pada waktu itu. Kecuali diserang, ya, kecuali diserang baru boleh membalas. Kalau tidak ada penyerangan maka tidak boleh mengadakan perjanjian untuk perang di bulan Muharram. Ini dalam perspektif agama kita, ya. Kemudian di bulan Muharram ini dalam satu ya sebagian sejarah kehidupan Nabi setelah sampai di Madinatul Munawwarah, Nabi berhijrah, Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi itu berpuasa pada 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Ashura. Ashura dari Ashrun. Ashrun artinya 10. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa mereka puasa, orang Yahudi ini? Kata sahabat, mereka menganggap atau menjadikan 10 Ashura itu sebagai hari kemenangan mereka. Hari kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun dan nabi-nabi Bani Israel yang lain. Maka mereka menghormatinya dengan berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, oh, kita lebih berhak dari mereka. Karena Nabi Musa juga nabi kita. Nabi-nabi Bani Israel juga nabi kita. Maka akhirnya Nabi memerintahkan untuk puasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Dan ketika berbicara masalah puasa ini, Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa 10 Muharram itu menggugurkan dosa setahun yang lalu. Lalu Nabi mengatakan, andaikan umurku sampai tahun depan, aku juga akan puasa tanggal 9-nya. Atau kenal dengan Tasu'ah, ya. Agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu 10 aja. Tapi kalau Nabi memerintahkan, ya sukhaliful Yahud, ya. Istilahnya selisihilah orang Yahudi, ya 10, 9, 10 atau 10, 11. Ya. Tapi umumnya siapa? 9, 10. Tasu'ah dan Ashura. Kemarin kalau nggak salah jatuh pada hari Rabu dan Kamis salah satu. Tadi ini ya. Nah, jemaah sekalian, ada satu salah kaprah dalam hal ini. Sebagian kaum liberal, ya, atau sebagian orang-orang yang anggaplah budayawan, ya, mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan Nabi, yaitu mengikuti puasanya orang Yahudi, ya, dengan ya memerintahkan juga sahabat melakukan itu menunjukkan bahwa Nabi itu ya melanjutkan ataupun Nabi itu bertoleransi terhadap apa yang ada dalam masyarakat pada waktu itu, ya, yang kita kenal dengan kalau urf, namanya urf, ya, atau kearifan lokal bahasa kitanya, kearifan lokal. Itu di situ sebagian ya, orang-orang liberal mengatakan ini bukti bahwa Nabi itu ya melanjutkan ataupun melestarikan budaya yang ada. Nah, jemaah sekalian, ini budaya orang Yahudi. Jemaah sekalian, tentu kesimpulan ini ada benar ada salahnya. Ya. Memang benar Nabi melanjutkan ataupun Nabi melestarikan puasa tadi. Tapi satu hal yang harus diingat, bahwa yang dilestarikan ataupun yang ditiru oleh Nabi itu adalah perkara-perkara ya, atau kebiasaan yang sesuai dengan syariat. Karena puasa itu ya, syariat kita juga. Artinya dalam agama kita ada puasa. Nah, kebetulan orang Yahudi puasa, maka Nabi ya melestarikan itu. Bukan berarti kalau ada ya, kebiasaan orang lain
atau kebiasaan para anggaplah leluhur-leluhur kita, itu lalu kita lanjutkan, kita lestarikan. Nah ini salah kaprahnya di situ, ya. Sehingga orang-orang yang pro dengan pelestarian budaya itu dengan serta-merta mengambil yang tadi Nabi ya lakukan, yaitu melestarikan puasanya orang Yahudi tadi, digeneralisir untuk seluruh kebiasaan-kebiasaan yang lain. Tentu tidak, ya. Yang kita lestarikan tentu yang sesuai dengan syariat, ya. Kenapa ya mas sekalian? Karena budaya orang lain atau budaya leluhur lah yang diwariskan kepada kita ini banyak sekali. Ada yang positif dan ada juga yang negatif, ya. Budaya-budaya yang positif tentu bisa kita lestarikan. Tetapi budaya yang negatif tentu tidak bisa kita lestarikan. Nah ini yang kita lihat, ya, Muharram dalam perspektif selain Islam itu, khususnya perspektif budaya Jawa. Ya. Ayo kalian, dalam budaya Jawa, ya, dalam sejarahnya itu penanggalan Jawa yang disebut dengan penanggalan Saka, ya, itu mempunyai kesamaan dengan penanggalan Hijriah karena sama-sama berbasis pada bulan, ya, pada istilah lunar base, bukan solar base. Kalau yang penanggalan Januari Februari itu basisnya adalah matahari, ya. Tapi kalau yang ini yang Hijriah ini basisnya bulan, sama dengan penanggalan Jawa tadi. Penanggalan Jawa ini lebih kuno lagi Pak dari penanggalan Islam di Indonesia, karena ini dalam sejarahnya itu dibawa oleh namanya Aji Saka. Ini para pendakwah Hindu, ya, ke Indonesia, membawa penanggalan ini sebagai penanggalan kaum Hindu untuk nyepi dan segala macam, ya, itu berdasarkan perhitungan penanggalan Saka tadi, ya. Nah kemudian pada tahun kurang lebih 1613 sampai 1700-an kurang lebih, atau 600 berapa, itu abad ke-17 Masehi, ada seorang Sultan Mataram, Sultan Harmoko Kusumo kalau namanya itu, dia mempunyai satu ide. Ini tanggalan Jawa dan Arab ini sama basisnya, yaitu bulan, ya. Maka kenapa enggak dipersatukan? Akhirnya dipersatukanlah, ya, tanggalan Jawa ini, ya, tanggalan Hindu tadinya itu menyatu dengan Islam. Maka akhirnya nama-namanya berubah. Kalau dulu namanya bahasa Sanskerta, tapi setelah dilebur, ya, dengan tanggalan Hijriah ini, namanya menjadi lebih keislami. Misalnya kalau ya ini, ya, kalau bulan Muharram Suro, ya, Suro, ya. Ya mungkin ngambil dari kata tadi apa? Asyura, ya, Asyura, ya. Orang-orang yang lahir di bulan ini biasanya kalau orang Jawa itu namanya mungkin Suratman, Suratno gitu. Ada kata-kata apa? Karena surat tadi, ya. Nah ini yang pertama, terjadilah tadi akulturasi. Kemudian kalau misalnya ini habis suro safar, ya, kalau ketos safar dia safar, terus mulut, ya. Selanjutnya ada yang beda juga, yaitu Syaban, mereka ruah, ya. Kemudian Ramadan mereka apa? Puasa, ya, poso, ya. Tetap ada persamaannya, ya. Nah akan tetapi jamaah sekalian, mungkin pada waktu itu Sultan Mataram itu, ya, belum mampu untuk menghapuskan tradisi atau budaya-budaya yang memang sudah ada pada waktu itu dari, ya, masyarakat pada waktu itu, sehingga tradisinya itu masih berlanjut yang mungkin, ya, terwarisi oleh leluhur-leluhur orang Hindu tadi. Sehingga dalam tradisi masyarakat Jawa, Suro ini
dianggap satu bulan yang sakral, bulan yang dilaksanakannya ritual-ritual pembersihan. Makanya kalau di tradisi Jawa itu ada orang mandi malam 1 suro. Ada orang bahkan katanya itu ada orang yang mandinya setahun sekali, yaitu malam itu aja. Hah? Mandi setahun sekali, malam itu aja. Terus yang mandi bukan hanya dirinya, mandi juga kris-krisnya, ya. Gaman-gamannya dijamas istilahnya, ikut mandi juga. Nah, itu tradisi itu sampai sekarang ada di Kesultanan ya, Yogyakarta atau ya, pokoknya masih ada apa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, bahkan kalau di Solo itu tanggal 1 Suro itu ada tradisi pelepasan apa itu? Kebubule ya, kebubule ke pasar-pasar. Nanti setelah kenyang makan lalu dia BAB itu rebutan apa namanya? Kotorannya itu. Dan tradisi semacamnya juga ada di daerah selatan, namanya sedekah laut ya. Sedekah bumi, sedekah laut ya. Yaitu melarung sesajen untuk para, ya menurut mereka sih para penguasa laut selatan ya, agar mendapatkan ya semacam perlindungan dan lain-lain. Ini tentu semua ini bukan tradisi Islam ya, bukan warisan Islam. Ini warisan leluhur yang memang mereka beragama Hindu, dan tentu yang seperti ini nggak bisa dilanjutkan ya. Tapi ini ada Pak ya. Saya sendiri tahu tuh di sekitar masyarakat saya di Pasundan ya. Itu masih ada yang namanya bahasanya itu nyuguh ya. Tahu Kang Ahmad ya? Nyuguh ini apa? Ya, semacam sesajen gitu yang disuguhkan kepada para, ya wallah alam dia niatnya apa tuh? Leluhur-leluhur kali ya. Ada yang pernah cerita sama saya, ya kebiasaan itu masih ada, cuma nggak semacam zaman dulu ya. Masih ada cuma udah agak jarang itu. Misalnya apa? Malam Jumat Kliwon misalnya. Itu dia menyediakan atau nyuguh ya. Kakeknya misalnya, kakeknya tuh dulu suka ngopi ya. Kopi liong misalnya. Maka dibikin kopi itu di sudut rumah ya. Sukanya misalnya rokok apa gitu ya. Kata dia kakeknya ini akan datang menikmati suguhan ini. Nah, tradisi ini sebenarnya terinspirasi oleh Hindu. Kenapa? Karena orang Hindu meyakini bahwa dewa-dewa itu akan turun menengok. Maka kalau orang Hindu itu selalu rumahnya itu ada apa? Semacam kayak pura-pura kecil gitu. Dan di situ ada sakramen, ada sesajen itu. Ini orang Islam seperti itu, ikut-ikutan yang orang awam ini. Akhirnya mereka namanya nyuguh tadi, Pak. Dalam perspektif Hindu memang seperti itu, dewa itu turun ya. Makanya di Hindu ada dewa hujan, ada dewa angin, ada dewa langit, dewa bumi. Ya, banyak dewanya ya. Kalau dewa cinta, dewa Amor Pak ya. Amor bukan? Dewa keberuntungan, dewa Fortuna Pak ya. Dewi Fortuna ya. Mungkin itulah yang mempengaruhi ya, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Misalnya di daerah Jawa, saya pernah dengar gitu bahwa di Jawa itu kalau mereka akan menanam padi atau tandur ya, itu mereka meletakkan ya semacam kayak sajen itu di pojok-pojok sawah. Kenapa? Ya mereka bilang itu untuk Dewi Sri ya. Biar padinya subur atau panennya berhasil. Nah, dewi-dewi ini bukan keyakinan kita. Ini keyakinan orang Hindu Buddha, ada dewa dewi. Ya, mungkin kalau mau secara ini ya, anggaplah diserempet-serempetkan dengan Islam. Islam itu ada bukan dewa dewi, adanya malaikat. Adanya apa? Malaikat penurun hujan, kan? Ada memang. Tapi bukan seperti dewa dan dewi. Kenapa?
Karena malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah. Jadi malaikat nggak butuh apa? Nggak butuh sesajen. Ya. Tapi dewa-dewi ini butuh. Kasihlah itu Dewi Sri makanan-makanan di pojok-pojok sawah. Nah, tradisi semacam ini memang masih ada di kalangan kaum muslimin. Inilah yang mungkin para wali songo dulu tidak memberantasnya secara frontal karena menghindari terjadi apa? Ya, konflik sosial. Ini satu apa namanya fiqhud dakwah pada waktu itu. Konon kabarnya Maulana Malik Ibrahim sebagai ulama yang datang dari negeri Arab langsung gitu, itu ingin melakukan dakwah secara frontal, tapi setelah musyawarah dengan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang kalau salah itu, kata mereka jangan frontal. Kalau frontal nanti akhirnya bisa apa? Perang ya. Akhirnya mereka dakwahnya secara kultural, sehingga Islam tersebarkan di Indonesia ini melalui jalur budaya, tidak melalui apa? Peperangan sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, melalui budaya. Nah, efeknya apa? Ya tadi budaya-budaya itu ya tidak serta-merta terhapus ya, karena para wali songo mungkin tadi ya masih memberikan satu kebijakan. Contoh Pak di Kudus nih. Di Kudus itu sampai sekarang masih. Di Kudus itu kalau korban itu korbannya adalah kebu, bukan sapi. Karena Ja'far As-Shadiq ya, wali yang ada di Kudus itu, dia menghargai orang Hindu yang pada waktu itu memang menghargai apa? Sapi. Karena dalam Hindu kan sapi agak di mana ya? Ya begitulah sebagai kayak holy ya, holy cow, sapi yang suci ya. Tapi ya di India kan sampai sekarang masih juga di India itu saya lihat orang sujud di apa kaki sapi ya. Nah, untuk menghormati orang Hindu maka di Kudus itu kalau korban bukan sapi tapi kerbau. Ini salah satu gambaran bahwa para wali songo ini masih berlaku bijak ya, untuk menghindari konflik tadi. Akibatnya apa ya tadi Pak? Sampai sekarang ya, tradisi atau warisan budaya leluhur yang terpengaruh oleh agama Hindu itu masih berlanjut sampai sekarang. Nah, kembali lagi ke Muharram dalam perspektif orang Jawa ya. Kemudian mereka menganggap bahwa Muharram hari bersih-bersih atau bulan bersih-bersih yang sakral, sehingga mereka tidak sepatutnya di bulan Muharram ini mengadakan pesta-pesta ataupun ya rame-rame lah. Maka kalau di Jawa itu biasanya dia nggak mengadakan apa hajatan di bulan apa Muharram. Nggak tahu kalau Sunda sama aja kali. Kalau Muharram biasanya mereka menghindari hajatan, karena dianggap itu bulan di mana ya orang bebersih ya, orang apa namanya mensucikan ya, kejiwaan mereka. Yang ada biasanya ruwatan itu, ruwat ya. Nah ini dalam perspektif Jawa. Seperti saya katakan tadi ya, bahwasanya kedatangan Islam itu adalah untuk meluruskan ya, kepercayaan-kepercayaan yang salah, diluruskan dengan akidah Islam. Tapi tadi ya, karena seperti Sultan Mataram tadi ya, yang menyatukan tanggalan Saka dengan tanggalan Jawa tadi, tidak serta-merta menghapuskan tradisi yang ada pada tanggalan Jawa itu. Ya itulah mungkin menghindari tadi ya, apalagi penguasa pada waktu itu ya memang tidak frontal, sehingga sampai sekarang pun yang namanya Mataram ya, itu masih kental apa namanya budaya Jawanya itu. Ya kita lihat aja Kesultanan Jogja itu kan masih sekuat itu apa mitos-mitosnya itu ya, mitos-mitosnya itu mungkin sebagai pengaruh ya, tidak frontalnya dakwah para wali itu ya, sehingga masih berlanjut. Maulana Malik Ibrahim itu tadi ya, Maulana Malik Ibrahim tadi ngotot, udah kita tegakkan aja itu akidah Islam.
habisi apa berantas budaya-budaya ya yang masih bau-bau Hindu. Akhirnya para wali, kalau nggak salah Sunan Bonang dan sekali Sunan Kalijogo itu dibilang ini, udah tugas kita hari ini menyampaikan risalah Islam, menyampaikan bagaimana mereka menjadi orang Islam. Adapun budaya yang masih kurang baik ini nanti generasi berikutnya yang akan apa? Membersihkan. Tapi ternyata generasi berikutnya itu banyak yang bukan membersihkan, malah apa? Melestarikan tadi. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya budaya yang warisan Hindu ini ya dilakukan oleh umat Islam. Contoh Pak, larung sesaji di selatan ya, pantai selatan atau pantai utara daerah Gebang gitu, ya. Ada itu juga larung sesaji. Itu sebelum kepala kerbau itu dilempar ke laut ya ada tahlilan dulu. Ada yasinan, ada segala macam. Jadi itu ya sinkritisme, campuran ya, beberapa kepercayaan Islam dengan. Nah, ada campuran seperti itu justru akhirnya orang awam itu menganggap dari bagian Islam. Ada ngajinya, ada yasinannya ya. Ini akhirnya turun temurun seperti itu. Nah ini jemaah sekalian, dalam perspektif budaya Jawa khususnya ini, ya, maka surah ini ya, menjadi itu bulan di mana justru pelestarian budaya itu ya, dari para leluhur tadi ya, menjadi satu celah masuk ya, kemusyrikan. Ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya budaya-budaya bukannya jauh sih, kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan juga sama Pak. Budayanya itu banyak terpengaruh oleh dinamisme dan animisme ya. Sebagian orang Islam juga yang melakukan budaya seperti itu. Ya. Nah, kalau di tempat-tempat lain selain di Jawa ini saya kurang tahu, tapi yang saya tahu di budaya Jawa itu memang suro ya, atau Muharram ya, itu memang disakralkan. Ini Pak, dari dua perspektif. Nah, lagi satu perspektif adalah dalam pandangan orang Syiah. Nah, saya tidak akan bahas Syiah itu Islam atau bukan Islam ya, tidak terlalu jauh ke situ, tapi ini fakta yang terjadi saja. Orang Syiah ini adalah muncul ya. Mulanya muncul itu dulu ketika terjadi peperangan Siffin atau Soffain. Ada bilang Siffin atau Soffain. Peperangan antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Muawiyah. Jadi kisahnya istilahnya perebutan kekuasaan lah ya. Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah, Muawiyah enggak terima, kurang lebih seperti itu ya. Terjadi perang. Setelah terjadi perang itu, dalam posisi perang lagi berkecamuk, ada yang mengangkat Quran, tahkim ilallah gitu. Kita berhukum kepada Allah. Akhirnya Sayyidina Ali memerintahkan oke, berhenti perang, musyawarah. Dari kalangan pendukung Sayyidina Ali diutuslah Abu Musa al-Ash'ari. Dari kalangan Muawiyah diutuslah Amr bin As. Musyawarah. Pokoknya akhirnya itu kira-kira begitu, yang menang itu adalah Amr bin As. Akhirnya Sayyidina Ali ya terkalahkan dalam musyawarah itu. Akhirnya Muawiyah yang apa? Yang menjadi pemimpin. Nah, disitulah orang yang hadir dalam peristiwa tahkim tadi terjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang pro Ali, yang apa namanya pro. Yang kedua pro Muawiyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah Khawarij. Nah, yang pro Ali ini terbagi lagi Pak. Ada yang pro Ali dalam artian ia standar, ada yang pro Ali berlebihan. Artinya dia sangat ekstrim. Yang berlebihan ini nanti akan menjadi apa? Syiah. Nah, kalau yang Khawarij Pak, yang Khawarij itu
dia keluar dari dua kelompok ini. Kalau bahasa Arab keluar tuh kharaja, ya. Kharaja, maka mereka disebut khawarij. Mereka nggak ikut Ali, nggak juga ikut Muawiyah, karena mereka anggap nih dua kelompok ini salah semua. Apa salahnya? Muawiyah jelas salah, karena dia tidak mau tunduk kepada pemerintahan yang sah. Ali salah juga kata Khawarij, karena tidak menghabisi saya Muawiyah itu. Kenapa harus ada damai? Akhirnya kelompok Khawarij ini mereka memutuskan ini dua-duanya harus dibunuh. Dari kelompok Sayyidina Ali dan Muawiyah itu harus dibunuh. Ternyata takdir Allah yang terbunuh adalah Sayyidina Ali. Nah, Khawarij ini nanti Pak kesininya itu nanti akan menurunkan faham-faham ekstrim, ya, yang kita kenal kalau sekarang itu sebagai apa? Teroris dan lain-lainnya. Pokoknya memandangi hitam putih, black and white. Kalau enggak hak batil, itu aja. Kalau enggak apa pemerintah Islam tauhid, begilah kurang lebih. Ini asal muasal dari sini. Nah, kelompok yang pro Ali tadi itu ada yang ekstrim, terlalu berlebihan, ya, mengagungkan Sayyidina Ali, maka inilah akan menjadi kelompok apa? Syiah ini. Nah, sekarang Syiah itu yang terbesar di Iran. Mereka meyakini bahwa kelanjutan dari imamah atau kepemimpinan Rasulullah itu bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada Utsman, tapi kepada Ali dan keturunannya. Mereka kena ada 12 imam, namanya Itsna Asyariyah. Itu yang diyakini oleh Syiah Iran yang sekarang ini. Nah, apa hubungannya dengan Muharram ini? Nah, ini Muharram nih. Pada waktu, ya, Muawiyah itu meninggal, maka khilafan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada waktu itu cucu Nabi, yaitu Husain, itu Sayyidina Husain ini tidak mau taat atau tidak mau berbaiat lah, tidak mau loyal terhadap Yazid. Karena dalam pandangan Sayyidina Husain, Yazid ini enggak memenuhi standar untuk jadi khalifah gitu. Ya mungkin pokoknya enggak pantas jadi khalifah lah menurut Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain tidak mau berbaiat, tidak mau mengambil loyalitas kepada Husain. Untuk menghindari itu, maka Sayyidina Husain ini berhijrah, Pak. Hijrah ke Irak, ke Kufah, karena orang-orang Kufah katanya ini menanti kedatangan Sayyidina Husain dan akan menjadikan Sayyidina Husain sebagai pemimpin. Berangkatlah itu Sayyidina Husain. Para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu itu sebenarnya sudah menahan, jangan berangkat, udah di Madinah aja. Tapi Sayyidina Husain orangnya memang tegas, ya, berangkat juga, Pak. Nah, ternyatanya nih, setelah sampai satu tempat namanya Karbala, Yazid memerintahkan untuk mengepung Sayyidina Husain ini di padang Karbala ini, kepung. Gubernur-gubernur yang dekat-dekat situ ada pasukan khusus juga. Sayyidina Husain ini terkepung, di ultimatum untuk mengakui apa? Yazid tadi nggak mau, Sayyidina Husain nggak mau, pokoknya saya nggak mau, dikepung itu. Ya, Sayyidina Husain ini memang terkenal orang yang sangat apa ya, prinsipnya itu pegang prinsip lah. Kalau ya, kalau enggak gitu, pernah seperti itu. Dengan berbagai macam pendekatan, tetap Sayyidina Husain nggak mau mengakui siapa? Yazid sebagai khalifah pada waktu itu. Nah, akhirnya qadarullah itu nggak tahu bagaimana peristiwanya, ya. Terjadilah satu, ya, chaos lah. Setelah, ya, Sayyidina Husain satu persatu dari keluarganya dibunuh, pasukannya juga, ya, teman-teman setianya, sahabat setianya udah pada meninggal. Pada 10 Asyura itu, 10 Asyura tanggal 10 itu, Sayyidina Husain terbunuh, terpenggal kepalanya.
Itulah terjadi di padang apa? Karbala. Nah, itulah menjadi satu sejarah yang dikenang oleh orang-orang Syiah sebagai hari suci mereka. Maka kepada sebelum Asyura, Pak, kalau kita lihat dokumenter ya, sebelum Asyura itu orang-orang Syiah di Karbala ya, khususnya ya, akan apa istilahnya, menapak tilas, apa ya istilahnya, meniru penderitaan Sayyidina Husain. Mereka pukul-pukul apa, badan sampai berdarah-darah gitu kan. Itu sebagai satu empati ya, merasakan duka sebagaimana dirasakan oleh Sayyidina Husain. Maka kalau di filmnya begitu ya, di YouTube tuh beribu-ribu bahkan jutaan orang ya, pukul-pukul kepala, ya Husain, ya Husain. Ratapan inilah yang dijadikan satu sumber bagi mereka kekuatan. Nah, makanya kalau kita lihat ya, anggaplah masyarakat Syiah itu ya, akidah Syiah itu dibangun di atas duka cita, di atas tangis. Kaum tertindas, al-mustad'afin. Maka kalau kita lihat gitu, pemimpin Syiah itu kan retorikanya retorika seorang pejuang gitu, seorang petarung gitu, yang tidak apa, mau menyerah. Ini secara faktual, Pak, bukan berarti saya mendukung Syiah, bukan ya. Tapi kenyataan secara psikologis orang-orang Syiah itu seperti itu. Terinspirasi oleh keberanian Sayyidina Husain, ya, jiwa mental petarungnya ya. Sayyidina Husain mental bajanya tidak mau menyerah kepada kezaliman, itu juga menginspirasi orang-orang Syiah sekarang. Dan itu kita lihat kemarin misalnya dalam perang antara Iran dan Amerika itu kan, orang Syiah tidak mau menyerah ya. Kita pun nggak menyangka gitu ada negara kecil ya, artinya bukan sebuah kumpulan negara, bisa melawan apa? Amerika ya. Ya mungkin di antara yang menginspirasi mereka tadi ketegasan atau kegigihan Sayyidina Husain ya, walaupun harus meninggal ya, di padang Karbala, dia tetap tidak mau tunduk pada ya yang dianggap zalim lah. Ini kira-kira gambarnya seperti itu, Pak. Jadi 10 Muharram atau Asyura ini menjadi hari suci mereka ya, dikenang ya. Kalau negara-negara yang berpenduduk ada Syiahnya agak banyak itu, biasanya mereka menjadikan hari itu hari rayanya, apa, hari ramenya mereka. Seperti di Pakistan, di India, di Iran sendiri ya. Tapi kalau di Indonesia ini karena orang Syiah jumlahnya kan apa? Minoritas ya. Mungkin mereka ngadain tapi mungkin di ruang-ruang tertutup ya. Kalau negara-negara yang itu di ruang terbuka ya. Di Indonesia Syiah walaupun ada tapi tidak banyak ya. Karena Islam yang masuk ke Indonesia ini bukan melalui Iran, tapi dia melalui dari Yaman ya, ke Gujarat lalu ke Indonesia. Ada pengaruh Syiah ya, tapi Syiahnya Syiah Zaidiyah. Apa itu Syiah Zaidiyah? Yaitu Syiah yang bukan Rafidhah, tidak menolak ya. Kalau Rafidhah ini menolak, artinya menolak siapa? Menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi mereka nggak mengakui, bahkan melaknat ya. Tapi kalau yang Syiah Zaidiyah, mereka mengakui bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman adalah khalifah. Namun mereka mengagungkan Sayyidina Ali, melebihkan Sayyidina Ali dari yang tiga ini. Tapi tetap mengakui bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman adalah sahabat Nabi dan penerus Nabi. Ini namanya Syiah Zaidiyah. Dan ini Syiah yang paling dekat dengan Ahlu Sunnah. Tokoh-tokoh mereka pun ya, dihargai di kalangan Ahlu Sunnah. Bahkan kitab mereka dijadikan rujukan. Misalnya kita kenal dengan Bulughul Maram, itu ada pensyarahnya, kitab ya, Subulus Salam, itu pensyarahnya namanya Imam As-Sun'ani. Itu kitab Bulughul Maram, Subulus Salam itu dibaca di pesantren-pesantren. Atau Imam Syaukani, itu juga orang Syiah Zaidiyah, tapi kitab-kitabnya dibaca juga oleh kaum muslimin yang sunni ini. Karena mereka dianggap bukan Syiah yang sesat ya.
bukan Syiah yang sesat, sebab mereka masih mengakui Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hanya mereka lebih mengunggulkan Sayyidina Ali. Nah, Syiah Zaidiyah ada di mana? Ada di Yaman. Makanya Indonesia ini kalaupun ada Syiah, ya Syiah yang tadi itu, yang apa? Zaidiyah tadi. Sayangnya, ini sayangnya Pak ya, Syiah di Yaman ini yang kita kenal dengan Houthi. Houthi ini apa? Syiah di Yaman yang tadinya berbasis Zaidiyah, tapi karena sering mendapatkan kebantuan dari Iran, akhirnya sekarang mulai apa? Bergeser menjadi Ithna Asyariyah, menjadi Syiah Imam 12. Katanya seperti itu, karena sering bantuan-bantuan militer kan. Akhirnya berubah tuh sedikit demi sedikit. Aslinya itu Zaidiyah. Dan Zaidiyah itu ya bersahabat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jemaah sekalian, dalam perspektif Syiah, adapun yang Syiah yang tadi Itsna Asyar bagaimana? Sebahagian ulama menyesatkan, ya, sebahagian ulama bahkan mengeluarkan dari Islam. Memang di kalangan Syiah ada namanya Ghulat. Ghulat itu orang yang berlebihan sehingga sampai menuhankan Sayyidina Ali. Ini tentu Syiah yang sesat, menyesatkan, ya, keluar dari Islam. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya itu. Tapi yang secara umum yang besar tuh tadi Syiah Imam 12. Jadi mereka meyakini bahwa imam setelah Nabi itu penerusnya 12 orang. Dimulai dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, terus sampai keturunannya. Sampai terakhir Imam 12 itu hilang. Dan dia akan muncul sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nanti Imam 12 itu akan muncul, maka mereka seringkali berdoa, ya Qaim misalnya, ya, ya Mahdi, ada itu lagu kan, ya Mahdi, itu lagunya Rasyah itu. Dia mengharapkan apa? Munculnya segera Imam Mahdi yang akan membereskan, ya, ketidakadilan yang ada di muka bumi ini. Nah, itu semangat itu yang kaum mustad'afin ini yang akhirnya menginspirasi tokoh-tokoh Syiah ini untuk bersikap tegas, bersikap, ya. Kita lihat sih, ya saya walaupun bukan orang Syiah, tapi secara pribadi mengagumi tokoh-tokoh itu karena mereka tegas gitu loh, senang kan? Tegas, kemudian sederhana juga hidupnya. Bahkan kita lihat misalnya terakhir sebelum pemimpin yang ini siapa yang terbunuh? Ali Khamenei, ya. Itu kan dia ketika diminta oleh bawahnya lah, pengawalnya gitu, supaya masuk ke bunker, ya, perlindungan. Dia bilang apa? Saya akan masuk bunker kalau seluruh rakyat Iran sudah apa? Masuk bunker, dan saya akan yang terakhir masuk bunker. Hebat sekali. Biasanya kan yang tokoh-tokohnya dulu yang apa? Selamat kan, diselamatkan. Dia nggak mau. Nah, ini jiwa seperti ini, ya, barangkali, ya, terinspirasi oleh Sayyidina Husain tadi, tidak mau tunduk pada kezaliman. Ya, kalau kita lihat, anggaplah kita sebagai orang Ahlus Sunnah Jamaah melihat tokoh-tokoh Sunni di Arab itu kayaknya, aduh, memble-memble, ya, kayak nggak ada yang berani, nggak ada yang tegak kepalanya gitu. Semuanya, ya, tunduk takluk kepada Amerika. Ini kan juga sebenarnya mengecewakan sekali tokoh-tokoh pemimpin Sunni yang di Middle East, ya, di Timur Tengah ini. Maka tadi terwakili oleh orang Syiah ini. Saya nggak terbayangkan misalnya negara-negara di Middle East itu berani mengebom Israel, berani mengirim rudal ke Tel Aviv. Tapi ternyata Iran apa? Berani. Jadi walaupun kita bukan orang Syiah ataupun bukan pengikut Syiah, tapi setidaknya kita terima kasih bahwa Iran sudah apa? Sudah mewujudkan keinginan kita, itu mengebom Israel ini. Ya, kalau nggak bisa pengen, misalnya Saudi kirim rudal ke Israel, kayaknya wah kecil kemungkinan. Apalagi Emirat, apalagi Yordan, apalagi wah kecil kemungkinan itu, ya. Jadi justru negara-negara yang harusnya membela Palestina gitu, malah justru
tidak membela gitu. Ini satu kejadian. Maka terlepas dari akidahnya yang tidak ya sesuai dengan akidah kita gitu, orang Syiah tadi ya. Ya tentu kita tidak ingin jadi pengikut Syiah ya, tapi kita ya boleh aja mengagumi ya. Melihat tokoh-tokoh Syiah ini setidaknya terima kasih lah ya, mereka sudah menghajar ya musuh kita istilahnya kan, sudah menghajar musuh kita yang teman kita sendiri tidak mampu atau belum mampu melakukannya. Ini cuma sekalian, ini Muharram dalam 3 perspektif tadi ya, perspektif Islam ya, perspektif Jawa dan perspektif apa? Syiah. Nah kemudian cuma sekalian, bagi kita mengikuti Muharram ini bukan semata-mata Muharramnya ya, karena Muharram ini ya tanggalan ataupun penentuan Muharram ini ya, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin, mereka bermusyawarah ya, bagaimana memulai sebuah kalender Islam. Banyak usulan dari mana mulainya. Maka usulan yang banyak diterima adalah mulainya dari hijrahnya Nabi, yaitu pada tahun ke-13 Nubuwah. Maka tanggalan Islam atau takwim Islam itu disebut dengan tanggalan apa? Hijriyah, karena mulainya itu dari hijrahnya Nabi itu. Disitulah menjadi satu starting point nih bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi, karena Nabi mempunyai satu masyarakat ya, yang siap untuk mengembangkan Islam ke berbagai belahan dunia. Nah, disitulah kita sering mendengar menjadi motivasi buat kita untuk hijrah ya. Kalau dulu Nabi hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dari Mekah ke Madinah. Nah kita tidak hijrah dalam hijrah makani atau hijrah tempat, tapi hijrah kalbi. Hijrahnya apa? Hati, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Tapi ada nggak hijrah tempat sekarang? Iya ada aja. Kalau memang kita tinggal di satu tempat yang tidak kondusif ya, di situ nggak nyaman kita untuk beribadah, tidak nyaman untuk beraktivitas ya, ya boleh aja hijrah Pak, kalau boleh hijrah. Tapi kalau Nabi dan sahabat kan hijrah betul-betul, tinggalkan Mekah itu. Nah, kita nggak perlu meninggalkan tempat di mana kita tinggal untuk hijrah kalau memang tidak diperlukan. Tapi hijrahnya hijrah hati aja, yaitu dari perkara-perkara yang tidak baik menuju yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah mati belum ini?